A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kedua dalam kitab Aqaidul Imamiyah, keyakinan-keyakinan kelompok Imamiyah yang ditulis oleh Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Al-Mudhaffar, yaitu tentang aqidatuna fi taqlidi bil furu'. Keyakinan kita tentang bertaklid dengan hal-hal yang bersifat furu' atau cabang-cabang agama. Beliau mengatakan amma furu'uddin, adapun cabang-cabang agama, wahya ahkamu syari'atil muta'alliqati bil a'mal. Yang dimaksud dengan furu'uddin menurut beliau adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan. Fala yajibu fiha an-nadhara wal ijtihad. Maka seseorang tidak diwajibkan di dalam melakukan syariat-syariat itu harus melakukan penelitian ataupun berijtihad terlebih dahulu. Bal yajibu fiha, bahkan menurut beliau di dalam menjalankan hukum-hukum syariat, idza lam takun min ad-daruriyati fid din tsabita bil qat'i, apabila tidak termasuk dari daruriyatid din yang telah ditetapkan, jika tidak termasuk bagian dari hal-hal yang bersifat pasti dalam agama, kawujubis sholati was shaumi was zakat, seperti wajibnya sholat, puasa, dan zakat, ahadu umurin salasah, ia harus mengambil salah satu dari tiga perkara tersebut. Jadi seorang mukallaf ketika menghadapi atau menjalankan syariat-syariat agama, ia bisa memilih salah satu di antara status tersebut. Yaitu yang pertama adalah imma ayyajtahidal mukallafu wa yanzura fi adilatil ahkami idza kana ahlan lidzalik. Yang pertama, seorang mukallaf bisa berijtihad atau bersungguh-sungguh dan meneliti, mempelajari dalil-dalil hukum-hukum yang bersangkutan, idza kana ahlan lidzalik, jika ia memang mampu, layak untuk hal itu. Itu yang pertama, ia berijtihad. Posisi yang kedua yang bisa diambil oleh seseorang jika dia tidak sebagai mujtahid, wa imma ayyahtatu fi a'malihi idza kana yas'uhu al-ihtiyat. Yang kedua, ia bisa mengambil sikap berhati-hati di dalam amal perbuatannya. Hal ini jika yang bersangkutan memiliki waktu yang luas, memiliki kemampuan untuk bisa berihtiyat di dalam semua amal perbuatannya. Jadi ia bisa mengetahui kapan ia harus berihtiyat dengan tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersangkutan, dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan amal perbuatan yang ingin ia lakukan. Itu status yang kedua yang bisa diambil oleh seorang mukallaf. Yang tadi pertama adalah ijtihad, atau ia menjadi muhtad, orang yang berhati-hati, atau yang ketiga yaitu wa imma ayyuqallida al-mujtahid al-jami'a lisyara'id, atau ia bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, bi ayyakuna man yuqalliduhu aqilan adilan, yang mana ia mengikuti atau bertaklid kepada orang yang memang adalah orang yang adil, orang yang berakal, dan orang yang adil. Sebagaimana hadis dari Imam Mahdi alaihissalam yang berkata, so'inan li nafsihi. Seorang mujtahid yang
diikuti harus memiliki sifat so'ina li nafsihi, yaitu bisa menjaga dirinya, hafidhan li dinihi, ia menjaga agamanya, mukhalifan li hawahu, ia menentang hawa nafsunya, muti'an li amri maulahu, dan ia taat kepada perintah Tuhannya. Ini adalah syarat-syarat daripada seorang mujtahid yang akan diikuti. Maka bagi orang awam, falil awami an yuqallidu, maka bagi seorang awam hendaknya ia mengikuti orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut tadi. Faman lam yakun mujtahidan wala muhtatan, maka seseorang yang tidak mampu menjadi seorang mujtahid dan juga tidak mampu menjadi seorang yang muhtat atau orang yang berhati-hati, thumma lam yuqallidil mujtahidal jami'a lisyara'id, kemudian ia tidak pula bertaklid kepada seorang mujtahid yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka fajami'u ibadatihi batilatun la tuqbalu minhu, maka seluruh ibadah-ibadahnya akan menjadi batal dan tidak diterima. Wa in shalla wa shamma wa ta'abbada tula umrihi, sekalipun ia melakukan sholat, puasa, dan beribadah sepanjang hidupnya, maka tidak diterima amal perbuatannya tersebut dan seluruh amal ibadahnya batal. Illa idza kana wafaqa amaluhu ra'ya man yuqalliduhu ba'da dzalik, kecuali jika amal perbuatannya tersebut sesuai dengan fatwa orang yang ia ikuti setelahnya. Jadi setelah ia mengikuti seorang mujtahid dan apa yang pernah dilakukan itu sama dengan fatwa mujtahid yang sekarang ia ikuti, maka itu sah. Jika tidak, maka batal dan tidak diterima. Jika ia tidak bertaklid, maka seluruh ibadahnya batal. Waqad ittafaqa lahu anna amalahu jaa biqasdil qurbati ila Allah Ta'ala. Maka telah disepakati bagi orang yang mengikuti seorang mujtahid, maka ia dalam amalnya harus berniat anna amalahu, maka perbuatannya itu harus ia niatkan ja'a biqasdil qurbati ila Allah Ta'ala, yaitu meniatkan mendatangkan niatnya dengan qurbatan ila Allah Ta'ala, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan keyakinan kelompok Syiah Imamiyah tentang taklid terhadap furu'uddin, keyakinan terhadap cabang-cabang agama, maka seorang pengikut Ahlul Bait atau Syiah Imamiyah, ia hanya menjalankan fatwa dari seorang mujtahid yang ia ikuti. Dan seseorang atau seorang mukallaf, ia memilih atau memiliki 3 pilihan yang harus dia pilih salah satunya. Yang pertama adalah apakah ia harus berijtihad atau menjadi seorang mujtahid jika memang ia mampu, atau ia memilih sebagai orang yang berhati-hati atau dalam istilah fikihnya adalah muhtad, atau yang ketiga ia adalah bertaklid sebagai muqallid, mengikuti seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Jika seseorang tidak memilih salah satu di antara 3 status tersebut, maka amal ibadahnya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.